Perkenalkan, nama saya Karisma Linsania Mawe dengan NIM 2102110600038. Saya akan membawakan materi tentang turunan beserta soal dan pembahasannya. Definisi turunan. Turunan atau derivatif adalah laju perubahan nilai fungsi terhadap perubahan inputnya. Turunan biasanya dinotasikan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari nilai sebuah fungsi dengan fx tambah h kurang fx dibagi h. H yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara dua nilai x. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya, lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Namun, jika fungsi tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik saja, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fungsi diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit, sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak praktis. Untuk kasus tersebut, perhitungan nilai turunan dapat dikerjakan numerik. Nah, nilai turunan yang diperoleh merupakan nilai hampiran, sebagaimana halnya pada integrasi numerik. Perhitungan turunan numerik menggunakan nilai-nilai diskrit. Karena itu, fungsi dalam bentuk tabel merupakan bentuk alami yang perhitungan turunan. Turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan nilai turunan fungsi f dari titik-titik yang diberikan. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama yaitu hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, dan yang ketiga hampiran selisih pusat. Di sini saya hanya akan menjelaskan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur saja, karena yang akan ada di soal sebentar hanya ada hampiran selisih maju dan mundur. Di sini metode selisih maju. Metode selisih maju di sini melibatkan dua data, yaitu data sekarang dan data selanjutnya, yaitu X0 data sekarang, X1 yaitu data selanjutnya. Kemudian ini gambar grafiknya. Untuk rumusnya, turunan pertama yaitu f aksen x0 sama dengan limit h mendekati 0 fx0 tambah h dikurang fx0 bahagi h. Kemudian f1 dikurang f0 bahagi h. F1 ini merupakan fx tambah 1 dan f0 ini merupakan fx0. Selanjutnya, metode selisih mundur yaitu hampir sama dengan selisih maju, tapi bedanya kalau selisih maju, data yang akan kita pakai yaitu data selanjutnya. Tapi untuk selisih mundur, kita akan mengambil data sebelumnya. Jadi di sini ada X0, data sekarang, dan data sebelumnya yaitu X-1. Untuk rumus turunan pertamanya yaitu f aksen xi sama dengan fxi kurang 1. Kemudian dibahagi h. Selanjutnya f0 ini merupakan fxi dan f-1 merupakan fxi kurang 1. Kemudian di sini ada turunan kedua. Turunan kedua ini menggunakan bantuan Dirac-Taylor. Metode selisih maju rumusnya
turunan 2 XI sama dengan FXI tambah 2. Jadi kita ambil ini nilai yang kedua. Terus 2 dikali Fx1, jadi nilai yang 1. Habis itu tambah Fxi. Ini yang 0, yang X0. Bahagi H2 dikuadratkan. Sama dengan F2 kurang 2F1 tambah F0 dibagi H kuadrat. Jadi yang kita akan pakai yaitu F2, F1, F0. Untuk metode selisih mundur sama kita menggunakan H kuadrat. Namun di sini agak berbeda. Di sini yang pertama yaitu Fxp, berarti F0 dikurang 2F Xi kurang 1 tambah Fxi kurang 2 per H kuadrat. Jadi F0 kurang 2F min 1 tambah F min 2 per H kuadrat. Kita akan menjawab soal dari nomor 4. Diberikan data sebagai berikut. Datanya sudah saya tulis di sini. Kemudian tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X1,9. X1,9 berarti di sini. Kemudian menggunakan metode selisih maju. Di sini sudah ada metode selisih maju turunan pertama dan kedua, sudah ada rumusnya. Kemudian untuk selisih mundur juga saya sudah menaruh di sini rumusnya. Kemudian kita akan copy ini, Ctrl Shift. Jadi barisnya kita akan buat menjadi kolom. Seperti ini. Kemudian turunan pertama, turunan kedua. Ini metode selisih maju. Kemudian kita copy ini. Ini metode selisih mundur. Sebelum kita mencari turunan pertama dan kedua dari metode selisih maju dan selisih mundur, kita akan mencari nilai dari H. H ini merupakan selisih X. Jadi kita ambil 2 nilai dari X. Nilai yang pertama 1,5, kita kurang nilai yang sebelumnya yaitu 1,3. Hasilnya 0,2. Jadi hanya 0,2. Kita akan mencari turunan pertama di metode selisih maju. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. F1 di sini, yang ini, yang X-nya 1,5. Namun sebelum itu, di sini ada kurung. Kemudian di sini kurang F0. F0-nya ini, kemudian kita tutup kurung, dibahagikan dengan H. H ini kita pakaikan dolar-dolar, agar nilainya menjadi tetap dan posisinya tidak berubah atau berpindah. Kemudian kita enter. Dan kita tarik ke bawah sampai ke 2,3. Kenapa kita tidak menariknya sampai ke bawah? Karena untuk mencari turunan pertama dari sebuah X dengan menggunakan metode selisih maju ini, kita membutuhkan satu data setelah data yang pertama.
Contoh kita akan mencari turunan pertama dari X 1,3, kita memerlukan data fx dari 1,5. Begitu juga dengan seterusnya, sampai ke 2,5. Maka dari itu kita tidak bisa mendapatkan nilai turunan pertama di titik 2,5 karena di bawah 2,5 ini sudah tidak ada nilai. Seharusnya kalau ada nilai 2,7. Tapi di sini sudah tidak ada, jadi kita hanya bisa sampai di 2,3 saja. Kemudian untuk turunan kedua, bisa kita lihat di sini rumusnya. Buka kurung. F2. F2 berarti ini F1 kan. F1, 1, 2. Berarti di sini F2 kurang. 2 kurang. Itu 2 kali F1. Jadi 2 dikali F1-nya ini F1. Kemudian kita tutup kurung. Lalu tambah F0. Jadi kita di turunan kedua ini kita menggunakan fx 2, 1, dan 0. Kemudian kita tutup kurung dan bahagi dengan nilai H yang dikuadratkan. Tutup kurung lagi. Enggak pakai tutup kurung, namun kita tidak menggunakan, saya hampir lupa menggunakan dolar, seharusnya menggunakan dolar. Agar posisinya tidak berubah. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke 2,1. Kenapa hanya sampai ke 2,1? Karena di sini kita memerlukan dua data sesudah. Sama seperti rumus yang di atas ini. Kita membutuhkan dua data sesudah. Jadi kita hanya berhenti di 2,1. Jadi bisa kita simpulkan kalau di turunan pertama kita membutuhkan satu data sesudah, kalau di turunan kedua kita membutuhkan dua data sesudah. Di sini metode selisih maju dari turunan pertama dan kedua yang dicari itu 1,9. Di sini kita sudah mendapatkannya. Kita tandai dengan kuning. Oke. Sekarang metode selisih mundur. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Buka kurung F0. Maaf salah. Seharusnya di bawah. Karena dia meminta nilai sebelum dirinya sendiri. Jadi kita ambil di bagian kedua. Sama dengan F0. F0 dikurang dengan maaf saya salah. Jadi di sini pada turunan pertama di metode selisih mundur kita bisa melihat rumusnya yaitu F0. Kita memulai dari baris kedua karena di sini dia meminta kalau untuk turunan pertama meminta satu data sebelum. Kalau tadi di selisih maju kan satu data sesudah, tapi ini sebelum, jadi kita gunakan di bawahnya. Jadi di sini F0-nya ini, kemudian kita kurangkan dengan F-1. Kurung kita bahagi dengan H. Kemudian jangan lupa dolar-dolar.
dolar. Bentar. Kita tarik sampai ke bawah. Kenapa kita tarik sampai ke bawah, tidak seperti yang di atas? Karena di metode selisih mundur ini memang membutuhkan di atas sebelum, bukan sesudah. Jadi kita kosongkan yang di atas. Dan di turunan kedua, kita mulai dari sini. Karena di turunan kedua ini juga meminta dua data sebelum. Di sini F0, kurung. F0 dikurang kurung 2 dikali F-1. F-1 berarti di sini. Kemudian kita tutup, lalu kita tambahkan F-2. F-2 berarti di paling atas. Ini 0, 1, 2. Jadi di atas ini. Kemudian kita tutup kurung. Kita bahagikan dengan H dikuadratkan 2. Rumusnya untuk H dikuadratkan 2 sama seperti turunan kedua pada metode selisih maju. Kita lupa dolar. Lalu kita di sini kita tarik sampai ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat nilai X 1,9 sudah ada turunan pertama dan keduanya. Kita tandai. Jadi turunan pertama dari metode selisih maju yaitu 44,4575 dan turunan kedua dari metode selisih maju 67,2955 dan untuk metode selisih mundur untuk turunan yang pertama 33,9749 untuk turunan kedua 1,9 untuk nilai 1,9 yaitu 40,71575. Dan itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.